Shalom, selamat malam, jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Pada malam hari ini kita akan belajar satu topik penting yang mendasari mendasari iman kita. Jadi selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar hal-hal mendasar dari iman kita dan diawali dengan Alkitab adalah firman Allah. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, dan terutama kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Pada saat hari ini kami mau merenungkan sebenarnya firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami, firman-Mu menerangi hati pikiran kami, untuk kami boleh semakin kuat dalam mengiring Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik. Saya akan awali dengan pembacaan ayat firman Tuhan di dalam Efesus 4, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, ada bagian-bagian penting yang saya garis bawahi di sini adalah pengetahuan yang benar. Jadi bukan hanya berbicara tentang kesatuan iman, tetapi juga pengetahuan yang benar. Ya, kita boleh memiliki kedewasaan yang penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di mana pertumbuhan ini harus didasari dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lalu teguh berpegang kepada kebenaran. Ini berbicara tentang aspek kognitif juga. Nah, sebagai orang percaya, iman kita harus bertumbuh secara progresif ke arah kemajuan, step by step mengalami kenaikan, pertumbuhan, kemajuan. Nah, kenapa perlu ada pertumbuhan dalam iman? Supaya iman kita tidak mudah goyah, apalagi berubah. Iman perlu bertumbuh, bukan melompat ya, seperti istilah kelompok karismatik di mana ada bahasa atau istilah lompatan iman. Ya, tetapi iman itu harus bertumbuh, step by step, bukan lompat melompat begitu ya. Nah, ada tangga pertumbuhan yang kita harus lewati sehingga kita memiliki kedewasaan yang penuh berdasarkan pengetahuan yang benar. Nah, iman perlu bertumbuh melalui dua hal, yaitu melalui kognitif dan afektif atau sikap dan tindakan ya, afektif. Nah, pemahaman teoritis dan pengalaman praktis ini perlu berimbang. Tidak boleh hanya menekankan pada salah satunya, tetapi keduanya harus berimbang, harus berjalan beriringan. Tidak boleh hanya menekankan pada pengetahuan kognitif saja, tanpa menerapkan dalam pengalaman afektif. Nggak bisa, nanti ada timbul kesombongan, kering, karena tidak mengalami, kering dalam rohani. Nah, jadi pengetahuan dan pengalaman harus satu kesatuan. Ia memahami dengan benar, ia mengalami dengan hidup. Nah, pengetahuan yang benar didasarkan pada firman Allah. Pengetahuan kita akan Allah, pengenalan kita akan Allah, segala karyanya dan ciptaannya didasarkan pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan dituliskan di dalam Alkitab yang kita miliki. Namun banyak serangan yang diarahkan kepada Alkitab kita. Hanya karena persoalan Alkitab itu ditulis oleh manusia.
bukan diturunkan dari langit, gitu ya. Sehingga diserang ini Alkitab itu palsu, Injil ini Injil palsu, sehingga dianggap banyak memiliki resiko kekeliruan, bahkan kepalsuan. Alkitab kita itu memiliki banyak mengalami serangan-serangan ya. Lalu bagaimana kita menanggapinya kalau kita sendiri tidak mengenal Alkitab kita? Bagaimana memahami Alkitab adalah firman Allah? Bagaimana proses penulisan Alkitab? Bagaimana penulisnya bisa berbeda-beda? Apa tidak beda arti nantinya? Kenapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Apanya yang lama? Apanya yang baru kalau begitu? Apa yang diperbarui? Gitu ya. Kok tidak konsisten dong kalau ada yang dibaharui gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan, serangan-serangan yang demikian yang kita harus bisa pertanggungjawabkan dengan pengetahuan yang benar. Ya. Maka pemahaman kognitif itu penting juga kita harus miliki selain kita memiliki aspek afektif atau dalam kehidupan pengalaman kita. Gitu ya. Penting bagi kita untuk mengenal dan memahami Alkitab yang adalah penuntun hidup kita, yang mengajar kita, yang menumbuhkan iman kita. Sehingga jangan kita menjadi orang percaya yang pokoknya gini, atau pokoknya gitu. Firman Tuhan ngomong gini, ya pokoknya gini. Gitu ya pokoknya gitu, tapi kita tidak bisa bertanggungjawabkan. Nah, jangan. Banyak sekali serangan yang muncul. Ya. Setiap hari dalam saat teduh kita membaca Alkitab. Ya, setiap minggu dalam ibadah kita mendengarkan khotbah, membahas ayat Alkitab. Dari sejak kecil bahkan kita sudah dikenalkan dengan Alkitab. Sehingga kalau dihitung sampai sekarang sudah bisa belasan bahkan puluhan tahun kita membaca Alkitab, bukan? Bahkan merenungkan ayat Alkitab. Buku yang luar biasa yang selama ini kita ada di dekat kita, yang kita kenal, yang kita miliki, ini yang beberapa waktu ke depan kita akan fokus membahas buku yang luar biasa ini, yaitu Alkitab. Jadi beberapa waktu ke depan kita akan fokus membahas tentang Alkitab. Sehingga ketika ada serangan-serangan yang diarahkan kepada Alkitab kita, yang mana ini menjadi dasar pertumbuhan iman kita, pengenalan kita akan Tuhan, kita bisa bertanggungjawabkan. Ya, kita mau lebih mengenal Alkitab yang luar biasa ini, yang membuat kita memahami Allah dengan benar, yang membuat kita memahami diri kita sebenarnya, yang membuat kita memahami karya-karya Allah dalam dunia ini. Nah, bagian yang pertama, Alkitab tidak bisa dimusnahkan. Ya. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut tentang Alkitab, perlu kita ketahui bahwa pernah Alkitab itu berusaha untuk dimusnahkan. Tetapi nyatanya sampai sekarang Alkitab tidak bisa dimusnahkan. Sampai sekarang kita bisa baca Alkitab. Ya. Pada tahun 303 Masehi, Kaisar Diocletianus mengeluarkan perintah agar setiap Alkitab diserahkan dan dibakar. Yang menolak akan dibunuh. Kaisar Diocletianus ini membunuh banyak orang Kristen dan menghancurkan begitu banyak Alkitab. Namun segala kekuatan kekaisaran Romawi tidak dapat memusnahkan Alkitab dan kekristenan. Hanya selang beberapa waktu kemudian, tidak lama, Konstantinus naik tahta dan mengumumkan agama Kristen sebagai agama negara. Nah, tantangan Alkitab tidak berhenti ketika agama Kristen menjadi agama negara di Kekaisaran Romawi. Ya. Gereja-gereja kemudian justru membatasi akses orang awam terhadap Alkitab. Ya. Orang awam tidak diizinkan untuk membaca dan menafsirkan isi Alkitab itu. Bahkan pada masa itu dibuat hukum-hukum tertentu yang melarang penerbitan Alkitab. Jadi satu kali ada tantangan dimusnahkan gitu ya.
tetapi gagal. Tidak berhenti di situ tantangan Alkitab. Justru di tengah-tengah sepertinya damai gitu ya, kalau kekristenan menjadi agama negara, justru di situ tantangannya. Alkitab dibatasi penerbitannya. Ada politisasi agama. Sehingga Alkitab itu tidak dengan leluasa diakses oleh orang-orang Kristen umum. Namun semakin keras usaha orang untuk melenyapkan Alkitab, semakin luas Alkitab tersebar. Orang-orang yang berusaha melenyapkan sudah lenyap. Tetapi Alkitab tidak pernah lenyap. Ya, sekali lagi, orang-orang berusaha melenyapkan Alkitab, tetapi mereka semua sudah lenyap. Tetapi Alkitab tidak pernah lenyap. Mungkin ke depan akan ada orang-orang yang berusaha untuk menyerang Alkitab, memusnahkan Alkitab. Tetapi orang-orang itu pasti akan lalu demikian. Tetapi Alkitab tidak akan pernah lenyap. Ya. Ribuan tahun dilewati dan Alkitab masih eksis sampai saat ini. Puji Tuhan. Buku yang bukan hanya sekedar buku biasa, tetapi Alkitab ini adalah firman Allah. Nah, berbicara tentang Alkitab, firman Allah, berbicara tentang Alkitab ini sendiri, ada beberapa pandangan dari beberapa golongan tentang Alkitab. Kita akan membahas ini. Yang pertama, ada pandangan dari golongan liberal, di mana mereka ini beranggapan bahwa Alkitab bukanlah firman Allah. Kelompok ini berpandangan bahwa Alkitab itu ditulis manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Sehingga mereka melakukan kritik tinggi terhadap Alkitab. Untuk kisah penciptaan dan mujizat, mereka mencoba melakukan penelitian ilmiah untuk membuktikan kesalahan peristiwa mujizat maupun penciptaan. Lalu untuk nubuat-nubuat, mereka berusaha membuktikan kalau tulisan itu ditulis setelah peristiwa terjadi. Loh, ini dicatat, ditulis ketika nubuatan itu sudah, yang dikatakan nubuat itu terjadi, baru ditulis. Ya, sebetulnya itu bukan nubuat, hanya catatan peristiwa saja. Nah, kelompok ini juga menyangkal Alkitab memiliki nilai historis. Jadi mereka menganggap Alkitab seperti buku fiksi. Jadi Alkitab ini disamakan dengan buku fiksi, disetarakan dengan buku fiksi yang tidak ada nilai historis apapun, hanya karangan manusia, karangan beberapa penulis dijadikan satu. Nah, di masa lalu mereka mengklaim bahwa tidak ada akurasi bukti arkeologi dari setiap catatan yang ada di Alkitab. Namun beberapa tahun kemudian, arkeolog menemukan artefak-artefak kuno yang mendukung Alkitab. Jadi kelompok yang meragukan akurasi kebenaran Alkitab dengan kritis sains justru dipermalukan dengan bukti sains yang mendukung keakuratan Alkitab. Nah, ini merupakan patung yang ada di dekat Memphis, ya, patung raksasa, di mana ini menjadi bukti, membuktikan catatan Alkitab tentang runtuhnya Memphis. Dalam buku In the Step of Moses the Lawgiver dikatakan, dalam wilayah kota kuno ini, yaitu Memphis, tak satu batu pun yang mencuat di atas tanah hitam itu. Nah, bukti sains ini, arkeologi ini membuktikan apa yang dicatat di dalam Yeremia 46 ayat yang ke-19. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap.
Sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan. Dan ditemukan ada patung raksasa yang roboh. Banyak sekali reruntuhan atau puing-puing peninggalan kota Memphis itu. Dibuktikan oleh apa? Ya sains, teknologi, ilmu pengetahuan yang diagung-agungkan oleh kelompok ini. Ya. Justru alat bukti mereka itu membuktikan bahwa Alkitab memiliki nilai historis, bukan karangan atau bukan buku fiksi. Nah, pada tahun 1910, sejumlah pecahan tanah liat yang berukiran tulisan Ibrani ditemukan di Samaria. Pecahan-pecahan itu memuat catatan pengiriman barang-barang mewah seperti minuman anggur dan minyak kecantikan ke istana di Samaria. Seluruhnya ada 102 pecahan yang berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Tapi yang benar-benar bisa terbaca hanya 63 pecahan saja. Nah, semua nama keturunan yang terukir pada pecahan-pecahan itu berasal dari suku Manasye. Menurut NIV Archaeological Study Bible, temuan ini membuktikan bahwa keturunan Manasye memang tinggal di daerah yang disebutkan dalam Alkitab. Jadi bukan hanya fiksi, bukan suku-suku fiksi gitu, enggak. Catatan-catatan fiksi, bukan. Justru sains yang membuktikan bahwa Alkitab ini memiliki keakuratan dalam histori. Nah, arkeolog terkenal yang bernama Nelson Gluck ini berkata, saya telah melakukan penggalian selama 30 tahun. Dan dari segi sejarah saya menemukan bahwa Alkitab tidak pernah keliru. Nah ini, seorang arkeolog terkenal. Justru sains yang atau ilmu pengetahuan yang dia miliki itu membuktikan bahwa Alkitab tidak pernah keliru. Banyak bukti-bukti arkeologi yang mendukung keakuratan Alkitab. Nah, lalu golongan yang kedua, ada golongan neo-ortodoks, di mana kelompok ini beranggapan bahwa Alkitab berisi firman Allah. Nah, kalau berbicara berisi, berarti ada bagian yang dianggap firman dan ada bagian yang bukan firman Allah. Apakah seperti ini? Ya. Jadi kelompok neo-ortodoks ini menganggap Alkitab berisi firman Allah. Bagian yang dianggap bukan firman menjadi firman Allah. Kalau Allah memakainya untuk berbicara kepada kita, atau kalau kita merasakan Allah berbicara melalui firman-Nya. Wah, berarti ini firman Allah. Tapi kalau bicara tentang aturan-aturan ukuran bahtera, ini bukan firman Allah ini. Karena nggak berbicara apa-apa terhadap diriku. Nah, ini kelompok neo-ortodoks. Jadi Alkitab dianggap berisi firman Allah. Berarti ada bagian yang bukan firman Allah dan ada bagian yang firman Allah. Ketika bagian yang dianggap bukan firman Allah itu bisa menjadi firman Allah kalau Allah memakainya untuk berbicara atau kita itu merasakan seperti, wah ini kok pas ya? Sepertinya Tuhan berbicara kepada saya seperti ini. Nah, ini firman Allah. Nah, itu kelompok neo-ortodoks. Dalam perjanjian baru, kata firman itu menggunakan dua kata yang berbeda, yaitu logos dan rema. Bagi sebagian kelompok orang Kristen, bahkan pendeta tertentu ya, menganggap
rema lebih utama dibandingkan logos. Ini seperti tadi ya. Seolah-olah rema lebih bermakna supranatural, sedangkan logos hanya tulisan atau kata-kata saja. Jadi kalau ini berbicara, wah ayat ini berbicara, firman Tuhan, ayat ini, kata-kata ini, kalimat ini berbicara kepada saya. Ini rema, ini menjadi rema. Sehingga kalau yang hanya tulisan kata-kata saja, dianggap logos. Jadi kayak tingkatannya rema itu lebih memiliki nilai supranatural. Nah, pandangan ini dipengaruhi oleh salah satu orang ini ya, Charles Farah, seorang profesor di Oral Roberts University. Dia mengatakan logos adalah firman yang bersifat sejarah dan objektif, dan rema adalah firman yang bersifat pribadi dan subjektif. Jadi bagian-bagian yang dianggap bukan firman, catatan sejarah aja yang tidak bisa punya makna apapun dalam diri, itu dianggap logos, hanya sejarah dan objektif, tidak berbicara pada diri sendiri. Jadi ketika firman Tuhan kita baca tidak bisa kita pahami, berarti itu dianggap logos. Tetapi ketika firman Tuhan itu kita baca, lalu kita memahami dan sesuai dengan kita, lalu merasa kok pas ya, berarti ini rema. Padahal kata logos maupun rema adalah bahasa Yunani yang ada di dalam PB yang sama-sama diterjemahkan sebagai firman atau kata atau perkataan. Jadi biasa digunakan ini, interchangeable istilahnya, dipakai secara bergantian, gitu ya. Nah, kita akan coba membaca di dalam Matius 26 ayat yang ke-75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan. Di sini yang dikatakan ini menggunakan kata bahasa aslinya adalah rema. Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, bagian yang kedua ya. Markus 14 ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata, atau dalam bahasa aslinya adalah rema, kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Nah, lalu ada paralel lagi di dalam Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata. Nah, di sini tidak menggunakan kata rema, tetapi menggunakan kata logos. Berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Nah, dari ketiga contoh ayat tersebut, pada peristiwa yang sama, kondisi yang sama, 2 ayat menggunakan kata rema. Lalu 1 ayat tadi di dalam Lukas 22 ayat 61 menggunakan kata logos. Lalu mana yang benar? Jadi kedua kata ini sifatnya interchangeable atau bisa dibolak-balik. Contoh dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah sinonim, ya, persamaan kata. Kita ambil contoh kata maksud, sinonimnya adalah tujuan. Kadang kita menggunakan kata tujuan, misal saya ngomong begini itu tujuannya begini. Bisa juga dipakai maksud saya ngomong begini itu begini. Nah, itu sama artinya maksud dan tujuan. Nah, bahkan kadang dipakai bersamaan toh. Nah, berdasarkan maksud dan tujuan saya datang kemari adalah untuk bla 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 bla. Nah, jadi rema dan logos tidak ada yang lebih unggul, lebih dinilai supranatural, memiliki makna supranatural. Tidak, sama saja rema dan logos. Kalau rema dianggap lebih tinggi,
Kenapa Yesus dianggap sebagai Ho Logos? Ya, bahkan dipakai kata logos, menunjuk kepada Yesus. Nah, jadi rema bukan berarti lebih kelihatan supranatural gitu ya. Jadi kalau kadang ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan, biarlah firman-Mu itu menjadi rema gitu ya. Atau remakan firman-Mu Tuhan. Sepertinya kalau ia enggak berbicara kepada kita secara pribadi itu bukan firman Tuhan. Bukan begitu ya. Jadi kata logos dan rema sama artinya, sama kedudukannya, tidak ada yang lebih terasa supranatural. Jadi lebih baik ketika kita mau membaca firman Tuhan atau setelah kita membaca Alkitab, kita berdoa biarlah firman Tuhan menerangi hati dan pikiran, biar firman Tuhan mengubah hidup. Ya. Nah, lalu yang ketiga, ada golongan ortodoks, di mana golongan ini mempercayai Alkitab adalah firman Allah. Jadi kalau kelompok atau golongan liberal, Alkitab bukan firman Allah, neo-ortodoks itu beranggapan Alkitab berisi firman Allah, tetapi kalau yang kelompok ortodoks ini mempercayai Alkitab adalah firman Allah. Kalau adalah ya berarti keseluruhan yang ada di dalam Alkitab adalah firman Allah. Nah, Alkitab secara objektif adalah firman Allah. Mau manusia mendengar atau tidak, mengerti atau tidak, Alkitab tetaplah firman Allah. Itu kelompok ortodoks. Ketika manusia mendengar atau membaca lalu tidak merasakan seperti Allah sedang berbicara kepadanya atau ini kok nggak pas nih, tetapi Alkitab tetaplah firman Allah. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saya kutip dalam terjemahan baru versi yang kedua. Seluruh kitab suci, dikatakan seluruh kitab suci, bukan sebagian saja. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, lalu apa buktinya kalau Alkitab itu firman Allah? Kan catatan manusia sekali lagi di serangan-serangan itu pasti akan muncul. Nah, bukti Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama, Alkitab sendiri menyatakannya. Jadi Alkitab sendiri menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Melalui apa? Perkataan Allah langsung. Banyak bagian Alkitab yang menuliskan Allah berfirman atau Tuhan berfirman. Itu banyak dicatat di dalam Alkitab. Sehingga ini membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah karena mencatat, menuliskan perkataan Allah langsung. Lalu perkataan Allah melalui nabi. Seringkali Allah berbicara melalui para nabi. Hal itu terjadi di dalam Matius 1 ayat 23. Ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Itu merujuk pada Yesaya 7 ayat 14. Dan tadi dituliskan yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Jadi segala catatan atau perkataan nabi di mana selalu kadang nabi mengatakan Allah berfirman, Allah telah berbicara, itu ya firman Tuhan yang disampaikan melalui para nabi. Lalu yang ketiga,
Allah menyuruh orang menuliskan firman-Nya. Yeremia 30 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah, Keluaran 34 ayat 27. Ya. Bapak Ibu sekalian bisa mencatat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi Allah menyuruh orang menulis firman-Nya. Ya bisa ditulis di batu, di papirus begitu ya. Lalu di dalam Yeremia 30 ayat 1 dan 2, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Jadi segala tulisan-tulisan, kalau itu berasal dari Allah, yaitu adalah firman Allah. Lalu Alkitab dipercayakan kepada orang Yahudi. Nah, ini menunjuk pada bagian perjanjian lama ya. Roma 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi Alkitab sendiri mencatat apa hukum yang sudah diterima oleh orang Israel, bangsa Yahudi, yaitu hukum Taurat, catatan-catatan para nabi, itu adalah firman Allah. Ini jelas menunjukkan bahwa Alkitab Perjanjian Lama adalah firman Allah yang dipercayakan kepada bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Lalu bukti yang kedua, keharmonisan Alkitab. Ini sungguh luar biasa. Keunikan tersendiri dari Alkitab kita. Adanya keharmonisan dalam Alkitab. Alkitab ditulis dalam jangka waktu 1500 sampai 1600 tahun oleh 40 orang yang hidup di zaman yang berbeda. Jadi bisa saja satu sudah mati, satu baru lahir, satu penulis lagi baru lahir. Banyak yang tidak kenal satu sama lain ini, penulis-penulis kitab ini ya. Latar belakangnya juga berbeda-beda setiap penulis. Ada yang nabi, ada yang nelayan, ada yang petani, ada gembala, ada raja, dan lain sebagainya. Namun ketika tulisan-tulisan itu dikumpulkan menjadi satu, itu bisa harmonis. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pribadi yang mengontrol atau mengarahkan atau memberikan inspirasi kepada setiap penulis itu. Pribadi yang mampu mengarahkan banyaknya penulis yang berbeda dalam jangka waktu ribuan tahun, siapa? Tidak ada kalau manusia, tidak ada. Bahkan organisasi, tidak ada. Organisasi yang tua bertahan ribuan tahun, susah sekali. Ya ini hanya pribadi Allah sendiri melalui Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada setiap penulis kitab. Sehingga walaupun ditulis dalam jangka waktu ribuan tahun oleh puluhan penulis yang berbeda latar belakang dan beda masa, tapi itu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Sebagai contoh begini, saya kebetulan juga mengajar ya. Nah, saya memberikan tugas kepada 30 orang siswa untuk membuat masing-masing siswa membuat karangan bebas sesuka mereka. Nah, kamu terserah, pokoknya kalian semua 30 anak bikin karangan bebas. Tapi terus ketika sudah cukup ya, kumpulkan. Ketika dijadikan satu, waduh, ini ngomongin apa? Yang satu lagi ngomongin apa?
Yang anak yang berikutnya ngomongin apa, nggak bisa disatukan, nggak nyambung, ini nggak ada benang merahnya. Tetapi berbeda ketika saya mengontrol. Oke, kamu nulis ini ya, kamu nulis tentang matahari, kamu tulis tentang bumi ya, kamu tulis tentang bintang, dan seterusnya. Oke, waktu selesai dikumpulkan. Maka bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu buku Tata Surya. Karena semuanya harmonis. Jadi penulisan Alkitab itu bisa terjadi karena Allah sendiri yang memberikan inspirasi kepada setiap penulis kitab. Ini bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang ketiga, nubuat yang digenapi secara tepat. Ilmu pengetahuan misalnya bisa saja membuat misalnya ramalan gitu ya, seperti ramalan cuaca, kemungkinan terjadi bencana, umur manusia mungkin ya karena pengaruh penyakit tertentu. Bahkan kuasa gelap misalnya ya, bisa membuat ramalan lewat garis tangan, lewat kartu tarot mungkin ya, dan lain sebagainya. Tapi semua itu bisa meleset, tidak terjadi secara tepat. Tetapi nubuatan dalam Alkitab semuanya terjadi secara tepat. Tidak ada yang tidak terjadi. Semuanya, semua nubuatan dalam Alkitab terjadi secara tepat. Sebagai contoh, kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan sekitar 700 tahun sebelumnya. Sebelum peristiwa kelahiran Yesus di dunia, itu ternyata sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Itu jangka waktunya jauh sekali. Di dalam Mika 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini tergenapi. Contoh lain dalam Injil Matius 24 ayat yang 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan nubuat ini terjadi 40 tahun kemudian. Kota Yerusalem termasuk bait Allah dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah kepemimpinan Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Jadi nubuatan-nubuatan yang ditulis di dalam Alkitab semuanya terjadi secara tepat. Yesaya 44 ayat 7 sampai 9. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada aku kenal. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Masa kegelapan tidak memiliki kuasa apa-apa ya. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Hanya Allah yang bisa menubuatkan masa depan. Berhala-berhala tidak bisa. Nah, yang punya kuasa hanyalah Allah. Bersyukur kepada Tuhan, karena anugerahnya kita dapat memiliki Alkitab.
yang adalah firman Allah, yang Allah nyatakan kepada manusia agar semua manusia dari segala zaman dapat memiliki pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Allah yang hidup dan segala karyanya. Alkitab sudah teruji sepanjang abad bahwa tidak bisa dilenyapkan oleh manusia. Karena Alkitab adalah firman Allah. Sehingga kita patut bersyukur kalau kita memiliki Alkitab. Maka kita harus rajin membaca, merenungkan Alkitab ini. Karena Alkitab ini bukan buku biasa. Bahkan bukan hanya catatan sejarah, tetapi Alkitab kita ini adalah firman Allah yang hidup, yang mampu mengubahkan hidup kita, yang bisa mengajar kita, memperbaiki perilaku kita, dan membuat kita mengenal Tuhan dengan benar. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Alkitab yang ada pada kami, sehingga kami boleh mengenal Tuhan dengan benar melalui Alkitab yang kami baca. Roh Kudus pimpin setiap kami dalam setiap pembacaan firman Tuhan, pembacaan Alkitab kami, di saat-saat teduh kami. Biar kami boleh memiliki pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah melalui berbagai tantangan yang dihadapi oleh Alkitab. Usaha-usaha manusia yang berusaha memunahkan atau melenyapkan Alkitab. Tetapi manusia itu lenyap, tetapi firman-Mu itu Alkitab tidak lenyap. Bahkan kami bisa baca dan kami bisa renungkan sampai saat ini. Itu karena kami meyakini bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.